dari kelompok 5. Saya Marvelio. Saya Denisian. Saya Adela. Saya Luna. Dan saya Samuel Marcelino. Kualitas SDM yang rendah bukan hanya terjadi karena sebagian orang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga bisa terjadi ketika sebuah pelajaran maupun kurikulum masih belum dibutuhkan di dalam dunia kerja saat ini. Nah, selain itu, masih banyak orang yang belum memiliki keterampilan dalam menghadapi dunia digital. Contohnya seperti menggunakan teknologi ataupun memahami informasi berbasis data. Akibatnya, daya saing bangsa menjadi menurun. Dan perusahaan-perusahaan juga memperkerjakan tenaga ahli dari luar negeri karena tenaga lokal masih belum siap. Nah, kelemahan selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal. Dapat kita ketahui bahwa dari kelemahan ini maka akan timbul beberapa masalah. Yang pertama itu ialah kehilangan potensi ekonomi. Nah, dapat kita ketahui bahwa jika sumber daya alam di Indonesia ini dimanfaatkan dengan maksimal, maka kemungkinan besar banyak potensi ekonomi yang akan tumbuh. Contohnya itu seperti sumber daya laut. Jika dikelola secara maksimal, maka diperkirakan akan menghasilkan ribuan triliun rupiah per tahunnya. Nah, masalah yang kedua ialah kerusakan lingkungan. Mungkin saja negara sudah mengolah beberapa sumber daya alam, namun pengelolaan itu belum dilaksanakan secara maksimal, yang berujung kepada tindakan eksploitasi yang tidak terkendali. Dan adapun akibat dari eksploitasi ini ialah kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi udara, polusi air, ataupun hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga ataupun yang terakhir ialah ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Nah, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam masih bergantung kepada ekspor bahan mentah, yang dimana hal ini bisa menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selanjutnya, korupsi yang merajalela. Korupsi bukan hanya masalah keuangan, melainkan juga masalah sistematik yang merusak tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, serta meruntuhkan kepercayaan publik. Korupsi mengakibatkan banyak kerugian, seperti kerugian keuangan negara. Korupsi mengakibatkan kebocoran anggaran dana negara, sehingga dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, juga kesehatan, tidak dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, korupsi mengakibatkan ketidakpercayaan publik. Kondisi ini menghambat partisipasi publik terhadap pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Akibat terakhir yang kami bahas yaitu korupsi menghambat investasi. Korupsi meningkatkan biaya transaksi dan menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga kondisi ini menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Nah, yang pertama, dari kebijakan dan strategi tantangan dari penyeragaman budaya itu ialah kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya lokal, yang dimana hal ini bisa kita lakukan dengan melindungi dan mengembangkan keanekaragaman budaya Indonesia agar tidak tergerus oleh budaya asing. Nah, adapun kebijakan yang kedua ialah kebijakan promosi budaya Indonesia di dunia internasional. Adapun hal yang bisa kita lakukan dari ini ialah meningkatkan visibilitas dan apresiasi terhadap budaya Indonesia di mata dunia. Nah, dari kedua pernyataan ini bukan berarti kita harus menolak budaya asing ataupun menolak perkembangan dunia global. Nah, maksud dari kedua pernyataan ini, sebagai rakyat Indonesia kita harus lebih mempromosikan ataupun melestarikan dan mencintai budaya lokal kita. Kita bisa melakukannya dengan seperti melakukan promosi ataupun seperti pameran, baik itu dari online ataupun dari secara langsung melalui pameran-pameran karya seni ataupun yang lain sebagainya. Dan ini itu adalah kebijakan dan strategi tantangan kemajuan teknologi informasi. Yang pertama itu ada kebijakan literasi digital. Jadi ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab. Yang kedua itu adalah kebijakan keamanan cyber. Jadi tujuan dari ini adalah untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman cyber dan melindungi data pribadi warga negara. Dan yang ketiga itu ada kebijakan promosi ideologi Pancasila, yang dimana tujuan ini adalah untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui platform digital untuk menangkal pengaruh ideologi negatif. Nah, tantangan yang ketiga ialah citra Indonesia di mata global. Nah, adapun kebijakan ataupun strategi yang dapat dilakukan ialah yang
pertama, membangun ataupun menciptakan prestasi bangsa Indonesia di berbagai bidang, baik itu secara nasional ataupun internasional. Kebijakan yang kedua ialah membangun hubungan positif dengan negara lain dan juga mempromosikan citra positif Indonesia melalui komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir ialah mempromosikan keberhasilan dan kontribusi positif bangsa Indonesia di berbagai media platform seperti contohnya itu media sosial ataupun media lainnya. Indonesia menghadapi berbagai tantangan global seperti disrupsi teknologi, homogenisasi budaya, dan persaingan global yang semakin ketat. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, tentunya bangsa Indonesia membutuhkan beberapa strategi untuk meningkatkan literasi digital, melestarikan kebudayaan nasional, dan membangun citra positif di dunia internasional. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh bangsa Indonesia adalah memberikan contoh konkret mengenai dampak disrupsi teknologi terhadap lapangan kerja dan kehidupan sosial. Selain itu, strategi lain yang dapat digunakan adalah menjelaskan bagaimana melestarikan kebudayaan nasional di era globalisasi. Oke, selanjutnya itu adalah permasalahan yang dihadapi Indonesia itu adalah sangat kompleks. Namun solusinya itu dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan oleh setiap individu. Jadi generasi muda itu memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, adil, dan makmur. Jadi di dalam strateginya itu bisa kita lihat memberikan contoh konkret mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh pelajar SMA, misalnya mengikuti organisasi yang peduli terhadap lingkungan, mengembangkan aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi dalam strategi ini menekankan bahwa setiap kontribusi itu baik sekecil apapun itu, itulah yang terbaik. Gini dari atas. Itu juga. Gila waktu muda. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.